biji salak ubi ungu atau bisa disebut juga bubur candil. Menu yang satu ini biasanya cocok banget digunakan sebagai menu berbuka puasa. Tonton terus videonya karena Mami Syaka bakalan nge-share caranya masak biji salak ini. Kembali lagi bersama Mami Syaka. Sebelum lanjut tonton videonya jangan lupa di subscribe dulu. Sebelum kita lanjut cara pembuatannya, ini ada beberapa bahan-bahan yang harus kalian siapkan. Setelah semua bahannya sudah siap, mari kita lanjut proses pembuatan. Untuk proses pengukusan ubinya tadi tuh bener-bener ke-skip, jadi kita langsung lanjut aja ke pengupasan ubinya ya. Di sini biar lebih praktis aja ya, Mami Syaka itu ubinya itu langsung dicuci sekulit-kulitnya dan langsung dikukus langsung sekulit-kulitnya. Jadi setelah matang baru dikopekin. Cara seperti ini Mami Syaka gunakan biar lebih cepat aja dan lebih praktis ya, tapi kalian juga boleh untuk mengupas kulitnya terlebih dahulu baru direbus ataupun dikukus, karena menurut aku cara seperti ini tuh bisa lebih hemat gitu loh. Jadi kayak mudah juga kan ngelupasnya, terus juga tuh yang kebuangnya itu nggak terlalu banyak. Jadi kalian boleh menggunakan cara seperti yang Mami Syaka lakukan, ataupun kalian punya cara tersendiri juga boleh. Setelah selesai ngupasin ubi, Mami Syaka juga lanjut siapin air untuk rebus gula. Untuk gula juga bebas, kalian bisa menggunakan gula merah biasa atau gula aren, ataupun kalian bisa juga menggunakan gula pasir semuanya. Untuk gulanya ini awalnya aku tuh rebus 5 balok dulu karena takut kemanisan, dan jangan lupa juga di saat rebus gula sekalian dikasih 1 helai daun pandan. Sambil rebus gula kita balik lagi ke adonan yang tadi ya. Untuk ubi yang sudah dikupas ini langsung aja Mami hancurkan semuanya. Kalian juga boleh banget sebelum kalian kukus kalian boleh potong-potong dulu biar lebih cepat saat menghaluskan. Tapi sebenarnya dengan cara seperti yang Mami Syaka lakukan ini juga cepet kok, karena ubi itu kalau udah dikukus itu tuh lembek banget. Diaduk-aduk terus biar bener-bener gak ada yang menggumpal, dan sebaiknya kalian lakukan hal ini di saat ubinya masih panas-panas. Setelah ubi ungunya ini bener-bener halus, mari kita tambahkan beberapa sendok gula pasir biar rasanya makin legit, karena ubi ungu itu tidak semanis ubi kuning. Tetapi buat kalian yang sedang mengurangi gula boleh di skip ya. Boleh juga tambahkan 1 sendok kopi garam ke dalam adonan biar adonannya tambah gurih. Langsung diaduk-aduk biar tercampur rata, karena selagi ubi ungunya ini masih panas, gulanya itu biar meleleh dan tercampur rata. Setelah gulanya tercampur rata, langsung saja kita campurkan tepung tapioka. Di sini aku tuh menggunakan 10 sendok makan. Untuk tepung tapiokanya juga kalian bebas menggunakan merek apapun, jadi nggak perlu harus sama ya. Kalau kalian mau menggunakan timbangan juga boleh banget. Jadi dengan setengah kilo ubi ungu kalian bisa menggunakan sekitar 200 gram tepung tapiokanya. Setelah tepung tapiokanya dicampur, ini langsung diadonin aja sampai bener-bener kalis. Karena kalau pakai sendok mah ya rada susah, mari kita ngadonnya pakai tangan aja. Di sini tuh yang pasti kalian harus pastikan tangannya dicuci dulu, cuci bersih ya. Adonannya sudah kalis dan gak lengket sama sekali, langsung dibulet-buletin. Untuk buletannya bebas ya, kalian mau gede-gede atau kecil-kecil atau sedang-sedang seperti yang Mami Syaka lakukan ini. Buat kalian yang baru mampir ke channelnya Mami Syaka, jangan lupa tuh di subscribe dulu, di like, dan boleh banget di komen-komen. Channelnya Mami Syaka juga sebelumnya itu tentang MPASI. Jadi buat kalian ibu-ibu muda ya yang baru punya anak, sedang bingung cari resep MPASI, apalagi yang anaknya mungkin mulai GTM parah, boleh banget tontonin video-video Mami Syaka sebelumnya. Nanti Mami Syaka tulis linknya di sini ya. Bulet-buletin sampai selesai dan hasilnya seperti ini. Setengah kilo ubi ungu lumayan banyak juga ya. Nah setelah ini kita langsung siapkan untuk air rebusannya. Untuk air rebusannya sendiri Mami mah langsung menggunakan air gula langsung. Tapi buat kalian yang mau terpisah juga boleh. Jadi air gulanya sendiri dan air rebusannya sendiri. Kalau aku mah lebih suka dijadiin satu kayak gini, jadi biar lebih kental gitu loh. Dan manisnya juga jadinya lebih meresap. Soalnya kalau ngerebus biji salaknya itu dengan air yang terpisah, kalau menurut aku tuh jadi manisnya itu nggak ngeresep. Nanti kuahnya itu terlalu manis, sedangkan biji salaknya tuh jadi hambar. Di sini juga aku tuh nggak cuma menggunakan gula aja, maksudnya gula merah aja, tapi ditambahkan juga beberapa sendok gula pasir
dan sedikit garam biar makin gurih. Di sini juga tunggu air gulanya mendidih baru dimasukkan bahan biji salaknya ya. Biji salak ini juga selain menggunakan tepung tapioka bisa juga menggunakan tepung ketan loh. Next time kita coba buatnya menggunakan tepung ketan. Karena sebenarnya mami sendiri tuh lebih suka ya yang bubur candil terbuat dari tepung ketan. Nggak tahu kenapa kayak lebih enak aja gitu teksturnya. Kalau yang biji salak ini tuh teksturnya tuh dia lebih lembek dan kalau dimakan tuh kayak kurang berasa aja. Bener-bener butuh makan yang bermangkok-mangkok baru ngerasa kenyang. Kalian lebih suka biji salak yang terbuat dari tepung tapioka atau dari tepung ketan? Sekarang kita siapkan lagi tepung tapioka untuk mengentalkan buburnya. Harusnya menggunakan tepung maizena, tapi karena nggak ada jadi seadanya saja. Sekarang kita siapkan air untuk membuat kuah santan. Dan jangan lupa di saat menyiapkan yang lain aduk-aduk juga buburnya ya. Di sini juga biji salak tuh nggak perlu lama-lama loh masaknya, cukup 15 menit aja tuh udah pada mateng. Untuk santannya karena nggak punya kelapa utuh, jadi kita pakai santan instan aja. Dan di sini juga cukup menggunakan satu santan karena nggak perlu banyak-banyak topping. Tapi kalau kalian suka banyak topping atau suka santan yang banyak bisa ditambahin. Setelah semua biji salaknya terlihat mengapung, itu tandanya sudah matang. Jangan lupa tambahkan tepung tapioka yang sudah dilarutkan dengan air. Tuangkan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk ya, biar dia tidak menggumpal. Sambil dilanjutkan merebus sekitar 2-3 menit. Dan di sini juga selama 2-3 menit itu aku terus aduk-aduk karena takutnya menggumpal ataupun takutnya itu dia kayak lengket gitu. Biar tepung tapioka tadi itu bener-bener mateng semua, biji salaknya juga mateng. Dan sekarang bubur candil atau bubur biji salaknya siap kita sajikan. Ini tuh wangi banget ya, perpaduan antara wangi pandan, wangi gula merah, wangi ubi, bener-bener enak banget. Cocok banget buat salah satu menu takjil saat bulan puasa. Aku hampir lupa, tadi ternyata santannya belum matang. Di sini juga santannya aku kasih sedikit cairan tepung tapioka biar kental. Kalau nggak mau kasih tepung tapioka juga nggak apa-apa, jadi biar encer. Bener-bener tergantung selera aja ya. Dan biasanya aku masak 2-3 menit juga. Setelah santannya matang, sudah siap untuk dijadikan topping. Buat kalian yang tidak bisa makan santan, atau mungkin ada alergi santan, ataupun kena GERD, kalian bisa ganti santannya itu menggunakan susu fresh milk, atau sejenisnya ya. Sebenarnya tanpa santan juga tuh udah enak banget loh. Dan ini bubur biji salak yang siap untuk disajikan. Di sini mama aku aja tuh udah gak sabar buat nyobain, dan katanya ini enak banget rasanya. Teksturnya tuh lembut, manisnya pas, dan enak banget. Kuahnya juga kental. Bener-bener harum banget ya perpaduan antara harumnya santan, gula merah. Gak cuma mama aku, suami aku juga suka banget. Dimakan pas waktu panas-panas kayak gini tuh enaknya pol. Bisa juga ditambahkan dengan es loh. Ini juga cocok banget untuk cemilan anak-anak di atas 3 tahun ya mams. Jangan lupa juga tonton video-video Mami Syaka yang lainnya. Terima kasih sudah tonton sampai selesai. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.